Selamat pagi sahabat pemilih di luar sana dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Selamat datang di podcast Mafadek, di mana di dalam podcast ini adalah ruang bicara santai tetapi bermakna. Tentunya kita akan membahas seputar demokrasi dan pemilu. Saya Lisna Wita Purba sebagai host dalam acara ini dan merupakan CPNS baru di KPU, Sekretariat KPU Kabupaten Rotendao. Tentunya saya tidak sendiri, sahabat pemilih. Bersama saya telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Di sini ada Bapak Ketua KPU Kabupaten Rotendao, Bapak Aga Buslau. Halo Bapak, apa kabar? Ya, puji Tuhan, sehat. Luar biasa ya Pak. Gimana Pak perasaannya setelah pilkada selesai itu gimana? Ya, sudah mulai lega setelah tahapan panjang itu selesai dengan berbagai tekanan yang kami alami. Tapi puji Tuhan kami sudah lewati dengan baik dan sekarang pekerjaan ya seperti biasa di kantor. Puji Tuhan ya Pak. Baik Bapak dan sahabat pemilih di luar sana, hari ini kita akan membahas topik yang menarik ya, yang banyak banget diperbincangkan di luar sana. Apalagi teman-teman saya sebelum saya masuk ke sini sering banget mengatakan ini kepada saya, kayak KPU kerja nggak sih setelah masa pemilihan? Atau benar nggak sih KPU hanya kerjanya sekali dalam 5 tahun? Itu saya sering banget mendapat pertanyaan itu. Gimana Pak tanggapannya coba? Ya, baik. Ibu Lisna, pertanyaan yang sama tidak hanya ditujukan kepada Ibu Lisna, tetapi kadang kami sebagai pimpinan, sebagai komisioner juga sering ditanyakan, apa pekerjaan KPU setelah tahapan. Jadi banyak orang, teman-teman sahabat pemilih beranggapan bahwa setelah tahapan pemilu KPU itu tidak bekerja. Tetapi sesungguhnya ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Ya, jadi KPU ini seperti instansi lain. Ya, jadi kami berkantor seperti biasa, datang jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Nah, ada beberapa kegiatan yang wajib harus dilaksanakan oleh KPU. Nah, salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya, itu sesuai dengan undang-undang dan juga PKPU. KPU diminta untuk harus menyiapkan data pemilih yang valid, data pemilih yang akurat untuk pemilih-pemilih yang akan datang. Yang berikut sosialisasi. Ya, jadi salah satu tugas kami adalah mengedukasi kepada pemilih. Nah, ini tugas KPU adalah untuk mensosialisasikan pendidikan pemilih kepada pemilih, terutama pemilih-pemilih baru, yang endingnya adalah untuk peningkatan partisipasi pemilih. Nah, yang ketiga adalah PAW. Nah, memang PAW ini bisa saja dalam satu periode itu ada PAW dan ada yang tidak ada. Nah, tugas kami adalah selalu siap ketika dalam perjalanan waktu ternyata ada anggota DPR yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD, maka KPU akan mendapat pemberitahuan dari pimpinan DPR. Nah, tugas kami adalah nanti akan memverifikasi ulang calon PAW ini masih memenuhi syarat atau tidak. Dan yang keempat adalah update data sipol. Nah, partai politik ini diminta setiap 6 bulan sekali itu harus mengupdate data keanggotaan partai politik lewat sipol, dan kami sebagai komisioner itu nanti akan memverifikasi dan akan dibuatkan berita acara. Jadi itu ada 4 pekerjaan yang wajib kami harus kerjakan. Ya. Baik, ternyata ada 4 pekerjaan ya Pak. Ada pemutakhiran, sosialisasi, PAW, dan juga upload data pemilih ke sipol gitu ya. Sebelum kita memasuki topik ini kan menarik nih, ada 4 yang perlu disampaikan apa aja, bagaimana gitu. Saya sempat juga melihat tentang struktur KPU. Itu di KPU ini kan ada yang bagian komisioner, ada yang bagian sekretariat. Mungkin sahabat pemilih di luar sana juga bertanya-tanya, perbedaannya apa sih? Apakah kerjanya sama aja atau tupoksinya yang berbeda? Bagaimana Pak? Ya, jadi sebenarnya struktur di KPU ini ibarat ada 2 struktur satu rumah. Ya, jadi komisioner itu ada 5 orang, 1 ketua merangkap anggota dan ada 4 orang anggota, terus dibantu oleh sekretariat. Nah, di sekretariat itu ada 1 orang sebagai kepala sekretariat atau Pak Sekretaris. Nanti di dalamnya ada kasubag dan ada staf. Nah, di sini
peran kami sebagai komisioner itu adalah pada bagian pengambilan keputusan atau kebijakan. Sementara teman-teman sekretariat itu membantu tugas-tugas komisioner. Nah, seperti itu. Jadi mungkin nanti terkait dengan tugas-tugas kesekretariatan itu nanti kalau bisa nanti Ibu Lisna buat sesi khusus untuk bisa membahas lebih detail menyangkut dengan tugas-tugas sekretariat di KPU Kabupaten Rotendao nanti bersama dengan Pak Sekretaris. Siap, baik Pak. Berarti kita kembali lagi ke topik awal dengan 4 tugas tadi. Mungkin Bapak boleh menjelaskan, tadi Bapak menyebutkan ada pemutakhiran. Mungkin bagi saya dan sahabat pemilih di luar sana kan masih awam ya dengan kalimat pemutakhiran itu bagaimana Pak? Ya, jadi sahabat pemilih perlu kami informasikan bahwa sesuai amanat undang-undang dan PKPU, KPU itu wajib melaksanakan pemutakhiran data pemilih setelah pemilihan terakhir. Jadi pada pemilihan terakhir kemarin di 27 November 2024, setelah itu pasti ada sahabat-sahabat pemilih yang usianya 17 tahun setelah tanggal 27-28 November sampai dengan sekarang. Bahkan nanti sampai dengan pemilu yang akan datang. Karena itu tugas kami adalah melakukan pemutakhiran untuk mempersiapkan data-data pemilih yang akurat, yang valid dalam pemilu yang akan datang. Karena itu kami KPU Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di skop Rotendao ini, kami sementara ini melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Nah, apa itu pemutakhiran data pemilih? Kami akan melakukan update atau mengecek ulang sahabat-sahabat pemilih yang akan masuk sebagai pemilih baru usianya 17 tahun setelah pemilu. Itu kami akan cek dengan yang usianya sudah 17 tahun dengan administrasi pendukungnya. Terus ada saudara kita yang sudah ada di daftar pemilih tetapi ternyata mereka sudah meninggal dunia, mereka sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Terus ada juga saudara kita pemilih yang ada di Rote, ternyata mereka keluar dari Rote, Pimeranto atau mungkin keluar minta keluar dari penduduk Rote ke daerah lain. Nah, itu juga kami harus keluarkan dari data pemilih. Jadi benar-benar kami harus mempersiapkan data pemilih yang valid, data pemilih yang akurat untuk pemilu-pemilu yang akan datang, seperti itu. Nah, terkait dengan teknisnya, persyaratan segala macam, itu saya juga nanti minta Ibu Lisna biar supaya lebih detail nanti disiapkan sesi khusus terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, nanti kita siapkan narasumbernya untuk bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Baik Bapak, karena ternyata ini sangat rinci ya tugasnya ya. Jadi memang perlu harus ada sesi berikutnya per materi, per pekerjaan gitu. Yang kedua itu ada tadi Bapak menyebutkan ada sosialisasi. Kemudian yang sosialisasi itu bagaimana Pak? Apakah hanya sasarannya masyarakat saja atau bagaimana ini? Ya, jadi sosialisasi ini kami lebih fokus kepada pemilih-pemilih baru. Adik-adik SMA yang sekarang usianya 16 menuju 17 tahun atau di komunitas-komunitas yang usianya sebagai pemilih-pemilih pemula. Itu kami akan melakukan sosialisasi pendidikan pemilih. Ya, kami akan menyampaikan pentingnya terlibat dalam partisipasi pemilih atau partisipasi politik di Kabupaten Rotendao. Karena kalau sebagai orang muda, sebagai sahabat pemilih, sebagai sahabat pemuda, kalau kita terlibat dalam politik, ya ingat bahwa suara kita ini akan menentukan masa depan daerah dan masa depan bangsa. Kalau kita apatis, nanti justru orang-orang yang tidak berkompeten lah yang akan bisa mengambil alih demokrasi, mengambil alih kepemimpinan. Begitu. Terakhir kita tidak puas karena kita sendiri tidak mau terlibat di dalam. Karena itu harusnya orang-orang muda itu harus aktif. Seperti itu. Baik Bapak, sahabat pemilih, sebelum kita memasuki 2 tugas KPU lagi, ini saya tertarik ini sebenarnya sempat membaca profil Bapak. Profil Bapak ternyata sangat luar biasa. Sebelumnya Bapak sempat menjadi anggota komisioner, kemudian puji Tuhan dipercayakan menjabat sebagai ketua KPU Kabupaten Rotendao. Artinya pengalaman-pengalaman Bapak dalam hal pemilu dan pilkada itu sudah familiar lah gitu Pak. Coba Bapak sharing dong ini untuk saya juga dan untuk sahabat pemilih di sana, tantangan atau kendala-kendala seperti apa yang biasanya Bapak alami ketika menghadapi pemilu atau pilkada yang baru saja terjadi di bulan November kemarin. Bagaimana Pak? Ya,
Jadi yang pertama puji Tuhan, saya kebetulan sekali diperkenankan berada di periode kedua di KPU Kabupaten Rotendao. Sebelumnya saya sebagai anggota membidangi divisi sosialisasi dan partisipasi pemilih. Nah, di periode kedua ini saya dipercayakan oleh teman-teman sebagai ketua KPU Kabupaten Rotendao. Nah, ini tentu menjadi suatu tantangan baru bagi saya sebagai ketua dan juga sebagai sebagai ketua tentu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Rotendao ini berjalan dengan aman, berjalan dengan jujur, berjalan dengan adil. Nah, satu hal yang kami bangun di kami berlima, bukan saya secara pribadi, bahwa kami harus melaksanakan seluruh tahapan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intinya bahwa kami harus bekerja secara profesional, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang keputusan yang kami ambil itu kami pastikan bahwa tidak keluar dari aturan perundang-undangan berlaku. Nah, kalau terkait dengan tantangan-tantangan yang kami hadapi, ya jujur selama masa tahapan pemilu dan pemilihan itu kerja sama kami dengan seluruh stakeholder yang ada di Rotendao ini cukup baik, ya. Dari polisi, TNI, Polri, dari kepolisian, TNI, maupun dari pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait yang terlibat dalam pemilihan itu, kami jujur cukup intens melakukan komunikasi dan juga koordinasi yang cukup baik, sehingga pada saat pelaksanaan kemarin tidak terlalu ada hambatan yang menghambat proses tahapan pelaksanaan pemilu. Hanya kami antisipasi. Jadi biasanya kalau kendala itu paling banyak itu ada di logistik, ya, karena kayak pemilu kemarin kan ada di bulan Februari, ya, itu pas musim hujan. Terus yang kedua di pilkada itu ada di bulan November itu juga musim hujan. Nah, biasanya kendala yang kita hadapi itu pada saat pendistribusian logistik. Nah, kami sudah direncanakan bersama dengan stakeholder terkait, sehingga pada saat pelaksanaan distribusi logistik itu juga kami dibantu. Kami dibantu oleh pihak-pihak instansi-instansi terkait, sehingga mulai dari distribusi sampai ke TPS dan setelah pencoblosan logistik itu kembali lagi sampai ke KPU, semua berjalan dengan baik, ya. Jadi tidak ada terlalu tantangan yang sangat berarti lah bagi kami di KPU Kabupaten Rotendao, ya. Baik Pak, ini kan KPU Kabupaten Rotendao ini pulau tersendiri ya. Berarti tantangannya mungkin melewati laut, badai gitu kan. Yeah. Untuk wilayah KPU Kabupaten Rotendao sendiri, wilayah mana yang paling sering mengalami kendala seperti itu? Ya, kalau untuk distribusi itu di kecamatan yang ada di luar pulau. Jadi contoh seperti Nindaunuse, ya dia kan pulau sendiri. Nah, kalau posisi pas hujan, angin, gelombang itu memang menyulitkan, ya. Pada pemilu kemarin itu kami juga sudah koordinasi dari TNI Polri siap membantu, membackup kami apabila ternyata pada saat pendistribusian logistik atau logistik itu kembali ada kendala. Tetapi pada pelaksanaan kemarin tidak ada cuaca yang ekstrim, sehingga pengirimannya normal. Kami memakai perahu nelayan. Dan itu pun kami distribusi 2 hari sebelum hari H. Jadi hari H-nya di tanggal 27, kami distribusinya di tanggal 25. Nah, itu kami pastikan bahwa logistik itu sudah harus sampai di Kecamatan Daunuse. Seperti itu. Terus ada satu pulau di Kecamatan Rote Barat Daya, itu namanya Pulau Landu, itu juga kami distribusi lebih awal di tanggal 25. Ya. Baik, ternyata luar biasa ya Pak. Ternyata bukan hanya Rotendao saja yang ada di pulau tersendiri. Wilayah cakupan Rotendao juga ada 2 wilayah yang di pulau tersendiri, sehingga memang harus dipersiapkan benar-benar ya logistik ke sana atau penjadwalannya gitu. Baik Pak, kita lanjut ke topik mengenai tugas KPU. Tadi Bapak sempat menyebutkan tentang PAW. Sebenarnya PAW itu apa sih Pak? Ya, jadi mungkin saya jelaskan lebih spesifik lagi menyangkut dengan pergantian antar waktu anggota DPRD. Nah, dalam perjalanan waktu ternyata ada anggota DPR yang tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD. Dia meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan dari keanggotaan partai.
Nah, tapi artinya diberhentikan ini karena mengalami persoalan pidana atau lain-lain. Jadi ketika dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota partai politik, maka dari pimpinan DPR akan menyurati KPU Kabupaten Rotendao untuk meminta pergantian anggota DPRD. Nah, tugas kami adalah melakukan verifikasi dan juga nanti kami akan memastikan bahwa calon yang mau diajukan sebagai calon pengganti ini juga harus memenuhi syarat. Nah, tentu ada dokumen-dokumen pendukung yang harus kami periksa. Nah, dan itu kalau ketika kami sudah periksa memenuhi syarat, itu kami akan sampaikan kembali kepada pimpinan DPRD. Oh, begitu ya, Pak. Kemudian kalau misalnya tentang input data pemilih itu seperti apa, Pak? Bukan input data pemilih, tetapi input data keanggotaan partai politik. Jadi setiap 6 bulan partai politik wajib mengupdate kepengurusan partai politik dan lewat aplikasi Sipol. Nah, tugas kami adalah melakukan verifikasi. Ya, keanggotaan yang diinput itu benar sesuai dengan struktur atau tidak. Nah, jangan sampai mereka juga ada anggota ganda di partai politik yang berbeda dan lain-lain. Karena itu tugas kami adalah melakukan verifikasi. Nah, setelah melakukan verifikasi, apabila ada kedapatan terjadi kekurangan, itu nanti kami akan sampaikan kembali kepada partai politik. Ya. Baik, wah ternyata memang sangat sibuk ya Pak. Bahkan setelah masa tahapan aja pekerjaannya masih ada beberapa yang harus diselesaikan. Apalagi pas masa tahapannya. Mungkin di kantor pulang jam berapa itu biasanya Pak? Ya, jadi di awal tadi saya sampaikan bahwa kantor KPU Kabupaten Rotendao ini atau kantor KPU ini sama juga seperti kantor-kantor lain. Jadi selain 4 tahapan tadi, KPU ini juga melaksanakan pekerjaan kantor, hal-hal yang sifatnya administrasi. Itu yang nanti akan dikerjakan oleh teman-teman sekretariat. Nah, kalau untuk keaktifan kami di kantor, itu kalau setelah tahapan ya masuk kantor pagi jam 8, pulang jam 4. Seperti biasa, kalau mungkin masih ada pekerjaan bisa sampai jam 5-6 sore. Tetapi kalau di masa tahapan itu biasanya ya datang pagi, pulangnya yang tidak tahu jam berapa. Ya bisa pulang pagi. Ya pulang, datang lagi. Sampai tidak tahu jam pulang lagi ya Pak ya. Penting ini datanya harus selesai seperti intinya itu. bahwa tahapan itu harus tuntas. Ya, begitu. Luar biasa. Dengan pengalaman-pengalaman Bapak di bidang pemilu dan pilkada, boleh dong Pak sharing kesan-kesannya yang sudah dilewati bagaimana? Mungkin ini juga bagi saya ya, karena pasti akan melewati hal itu, dan juga sahabat pemilih di sana supaya mengetahui informasi bagaimana sih pengalaman-pengalaman waktu adanya pilkada atau waktu adanya pemilu gitu. Ya, jadi terkait dengan tahapan pilkada, ya yang pertama itu kita harus sehat. Pastikan bahwa kita secara pribadi itu pastikan harus sehat. Kenapa? Karena kalau masa-masa tahapan itu justru kita akan kurang tidur. Ya, kurang tidur. Ya, yang saya sampaikan tadi datang jam 7 jam 8 pagi, pulangnya yang tidak tahu jam berapa, bisa sampai pagi. Ya otomatis kurang istirahat. Ya, nah karena itu pastikan bahwa kita secara individu itu pastikan harus sehat supaya bisa menjalani semua tahapan itu dengan baik. Nah, untuk adik-adik yang artinya kita semua sebagai penyelenggara pemilu, ya kita pastikan bahwa bekerja itu profesional. Ya, ketika kita bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional, pastikan bahwa ya walaupun nanti orang akan protes, ya orang tidak puas, itu hal yang wajar. Tetapi sepanjang kita bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional, bekerja dengan jujur, maka apapun yang kita kerjakan pasti akan jadi bukti, ya, jadi bukti kerja dan publik akan menilai pekerjaan-pekerjaan kita. Saya kira seperti itu. Baik, ternyata luar biasa ya teman-teman sahabat pemilih. Ternyata memang benar kalau stigma di masyarakat yang menyebutkan KPU tidak bekerja setelah pasca pemilihan itu adalah hoax. Setelah Anda menonton ini, mohon untuk tidak menyebutkan hal yang seperti itu kembali, karena ternyata masih banyak tugas-tugas KPU. Oke, untuk closing statement mungkin ya Pak, penutup di sini, Bapak boleh memberikan arahan atau saran-saran untuk next pemilihan ke depannya gitu. Bagaimana Pak harapan Bapak atau sarannya? Ya, baik.
sahabat pemilih dimanapun berada, terlebih khusus di Kabupaten Rotendao, kami berharap bahwa partisipasi politik Bapak Ibu itu penting. Ya, partisipasi ini bukan hanya pada saat Bapak Ibu datang coblos di hari H, tetapi Bapak Ibu bisa aktif mulai dari ketika ada kegiatan-kegiatan politik dari partai politik maupun dari kami sebagai penyelenggara. Bapak Ibu bisa aktif dan memberikan masukan demi perbaikan demokrasi di Kabupaten Rotendao. Dan juga bagi sahabat-sahabat pemilih di Rote, mungkin kami akan turun ke desa, turun ke kecamatan. Kami akan melakukan pemutakhiran data pemilih dalam beberapa hari ke depan atau beberapa waktu ke depan. Karena itu kami berharap bahwa dukungan daripada Bapak Ibu sangat membantu kami untuk menyiapkan data pemilih yang lebih baik, data pemilih yang lebih valid di pemilu-pemilu yang akan datang. Baik, tidak terasa sahabat pemilih, waktu kita sebentar lagi sudah habis. Bapak Gap, terima kasih sudah hadir dalam podcast ini, telah meluangkan waktunya. Mungkin di next podcast berikutnya Bapak boleh kembali hadir. Terima kasih banyak. Baik, Bapak. Sama-sama, terima kasih. Sehat selalu Bapak. Ya. Baik, teman-teman pemilih, sahabat pemilih di luar sana, ternyata memang benar tidak KPU itu sama seperti instansi lain yang ternyata masih mengurusi urusan perkantoran, administrasi, dan banyak hal lainnya yang masih harus diselesaikan. Oleh sebab itu, untuk tahu informasi-informasi lebih lanjutnya tentang apa sih tugas KPU seperti tadi yang sudah dijelaskan, ternyata masih ada 4 teman-teman pemilih di luar sana yang harus dikerjakan oleh KPU. Nanti baik terkait tentang pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, PAW, ataupun input ke Sipol, itu akan ada sesi berikutnya. Jadi jika Anda ingin tahu informasi lebih lanjut seputar tentang tugas KPU, mohon untuk share, like, komen, atau hidupin lonceng dan subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Rotendao. Saya Lisna Wita Purba, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.